Breaking news, Prabowo umumkan Gibran Raka Buming Raka cawapresnya. Ketua umum masing-masing dan sekretaris jenderal masing-masing, kita telah berembuk secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan Saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Dalam keputusan kongres partai, makanya banyak yang selalu mau memutarbalikkan, mau menggoreng-goreng. Mengapa PDI diam saja, tidak pernah mau mencalonkan seseorang, bla 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 bla. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Tadi kan sudah saya jawab, saya sudah ketemu Mbak Gibran. Gibran, ya. Ya, besok lagi ya. Besok lagi ya. Mas, tapi siap terima pinangan Pak Prabowo nggak, Mas? Izin dong, Mas. Biar warga ini. Siap bila disanksi PDIP, Mas siap nggak terima pinangan? Apakah siap bila disanksi PDIP, Mas Gibran? Mas Gibran, Mas Gibran siap disanksi sama PDIP, Mas. Disanksi PDIP, Mas. Ya, makasih ya. Besok lagi. Ya, orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan bersetuju. Tapi Bapak Keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak, Pak? Karena sudah dewasa ini. Bapak- Jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? anak-anak kita? Bapak setuju nggak, Pak, kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya, Pak. Merestui, Pak, ya? Pak, pesan untuk santri melanjutkan ya, Pak, gimana, Pak? Gimana? Semuanya cocok. Pencalonan Gibran itu sendiri syarat dengan rekayasa, syarat dengan kong kali kong di Mahkamah Konstitusi. Kemudian putusannya sendiri a split decision, dan hanya 3 orang yang secara jelas ya memberikan karpet merah kepada Gibran. Oke, itu satu soal. Soal berikutnya adalah apa yang diharapkan Prabowo dengan menunjuk Gibran Raka Buming? Kualitas? No, udah pasti tidak. Yang diharapkan adalah pengaruh Jokowi. Nah, kalau kita bicara pengaruh Jokowi ini ada 2. Satu real pengaruhnya, misalnya dia masih punya projo, macam-macam dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, saudara sekalian, yang harus kita pahami juga adalah kemungkinan adanya campur tangan kekuasaan, penggunaan state financial resources, ya, penggunaan state facilities, penggunaan birokrasi dan lain sebagainya untuk memenangkan ini. Nah, yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu, Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR, kan DPR boleh ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara harus mengerti konstitusi. Izin Pak. Prof, agenda bareng Mas Ganjar habis ini kemana sih, Prof? Agenda pertama daerah mana yang bakal dituju sama Mas Belum, Ganjar? nanti biar TPN-nya nanti ya. TPN, kalau saya ikut aja. Tapi pas diikutin tuh biar ya ini sudah mau jalan kemana. Nanti kita share ke teman-teman. Pak Mahfud, satu lagi. seperti kontestan ini akan kelihatan nih Pak Mahfud. Katanya besok Mas Gibran akan dideklarasikan. Ini Siap akan- nggak? Siap nggak untuk Kalau berhadapan dengan Harus siap. Kita harus siap. walaupun usianya masih muda, itu Mas Pak Mahfud? Udah. Makasih Prof. Makasih Pak. Dan ternyata ini sudah dideklarasikan itu di Yus Ben deklarasi ya enggak apa-apa tuh.
Tapi saya fokusnya memenangkan dan jadi nggak ngurus deklarasi, nggak ngurus yang lain-lain kecuali ngurus konsolidasi memenangkan Ganjar Mahfud 1 putaran. untuk kecewa mboten Mas Wali menjadi cawapresnya Pak? Jadi kader militan itu nggak ada kata kecewa. Jadi kader partai itu sudah saya beri pesan semua, harus siap kecewa dan siap dikecewakan. Nah udah siap kan aja melu kader PD Perjuangan. Teki-teki siapa bakal calon wakil presiden, cawapres, Prabowo Subianto akhirnya terjawab. Pada Ahad, 22 Oktober 2023, malam, Prabowo mengumumkan langsung cawapres yang akan menjadi pasangannya di Pilpres 2024. Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Baru saja Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari 8 partai politik yaitu Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Gelora, PBB, Partai Garda Republik dan Partai Prima yang dihadiri lengkap oleh ketum masing-masing dan sekjen masing-masing. Kita telah berembuk secara final dan secara konsensus seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai Capres Kim untuk 2024, 2029 dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju, ujar Prabowo, Ahad malam. Nama Cawapres diumumkan setelah Prabowo menggelar rapat bersama Ketua Umum Parpol Koalisi Indonesia Maju di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta. Menurut Prabowo, dia dan Gibran akan mendaftar ke KPU pada Rabu, 25 Oktober 2023. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional, PAN, Zulkifli Hasan juga mengatakan nama Cawapres sudah dikantongi oleh Prabowo. Jadi, kita soal Wapres, nanya Wapres kan ini. Wapres sudah ada satu nama di kantong Pak Prabowo. Nanti malam akan diumumkan. Nanti malam, kata Zulhas ditemui di acara Trade Expo Indonesia, TI, ke-38 di Tangerang, Banten, Ahad, 22 Oktober 2023. Koalisi Indonesia Maju merupakan gabungan Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora Indonesia, Partai Garuda, Prima, dan Partai Demokrat. Dua pasangan Capres-Cawapres sebelumnya yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah lebih dulu mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum. Nama Gibran sebelumnya diusulkan oleh Golkar menjadi Cawapres Prabowo lewat Rapimnas yang digelar di Jakarta pada Sabtu, 21 Oktober 2023. Prabowo menilai keputusan Golkar mengusung dirinya dan Gibran adalah sebuah keputusan luar biasa. Sebab, Golkar sebelumnya mencalonkan ketua umumnya, Airlangga Hartarto, sebagai capres atau cawapres. Dalam Rapimnas Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan, pihaknya menentukan cawapres dengan mengedepankan kepentingan lebih besar untuk bangsa dan negara, yakni menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan. Semua itu dipertimbangkan ketika pimpinan DPP Partai Golkar rapat dengan semua ketua DPD pada Jumat malam. Semuanya konsensus mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk dipasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon wakil presiden RI, ujar Airlangga.